Hai, kita ketemu lagi. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana membuat pixel stretch. Saksikan video ini sampai selesai, oke? Oke, langsung saja kita buka Photoshopnya. Di sini sudah saya siapkan image yang sudah saya cropping dan sudah saya fine tuning sehingga mulus dan rapi. Oke, berikutnya kita buat new document. Ya, di sini saya buat Full HD aja lah ya, ukurannya 1920 kali 1080, resolusi 300, dan pastikan color mode-nya RGB. Oke, kita create. Di sini saya matikan visibility layer backgroundnya nanti. Nah, di sini kita buka file sebelumnya, kita klik and drag aja. Oke, karena hasil fotonya dengan resolusi yang tinggi, kita kecilkan dulu. Kita tempatkan. Oke. Di sini kita akan membuat pixel stretch. Banyak metode yang ada dan saya menggunakan metode berikut ini. Pertama-tama kita copy dulu dengan Ctrl J, terus kita matikan visibility layer satunya. Dan layer copy ini kita duplikat layernya. Caranya tekan Alt dan tekan tanda panah ke kiri satu kali. Oke, maka dia akan terduplikat tetapi sedikit bergeser ke kiri. Dan saya ulang ini sampai ada 10 duplikat. Ini kita sudah hitung 1, jadi kita tambahkan 9 lagi ya. Tekan Alt, tanda panah di keyboard ke kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya rasa kita tambah 1 lagi. Yang paling atas ini saya buat duplikat lagi supaya tidak terlalu banyak layernya. Jadi 10 duplikat yang pertama saya merge dengan shortcutnya Ctrl E. Oke. Nah, yang duplikat yang ke-11 saya seleksi lagi dan kita duplikat geser ke kiri lagi sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan bila mana masih kurang, kalian bisa lakukan hal seperti yang pertama tadi. Oke, layer ini kita seleksi dan kita merge kembali dengan Ctrl E. Oke, nah, berikutnya saya seleksi lagi ini, saya duplikat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seleksi lagi, kita merge lagi. Dan mungkin ini yang terakhir, saya duplikatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian seleksi layer yang paling atas dengan cara Ctrl dan klik di thumbnail layernya. Dan kalian merge
layer duplikat tadi ya. Semua layer duplikat kalian merge. Oke. Berikutnya di sini kalian boleh tekan delete pada keyboard. Dan kalian deselect dari seleksi ini, bisa dengan shortcutnya Ctrl D ataupun select dan deselect. Oke, selanjutnya kalian dari warna-warna pixel ini buat satu garis lurus secara vertikal supaya kita dapat mudah untuk membuat. Kita susun secara lurus, gunakan guides. Bagaimana mengeluarkan guides? Untuk shortcutnya tekan Ctrl R dan klik dari rulers ini yang sebelah kiri yang secara vertikal, tarik supaya jadi guide agar penyusunan pixelnya lurus secara vertikal. Karena di sini bagian kepalanya terpisah dengan tangannya, di sini saya biarkan sendiri nantinya ya. Oke. Bisa kalian perhatikan. Saya ambil mulai dari batas bagian sini. Saya gunakan marquee tool. Saya seleksi. Tinggal kalian geser saja. Gunakan shift agar lurus. Dan berikutnya saya ke marquee tool lagi. Saya seleksi. Karena ini berdekatan, mungkin saya seleksi langsung dari bawah. Saya ke move tool lagi. Share. Oke, berikutnya saya ke area sini. Saya gunakan move tool dengan shortcutnya V. Dan sini selanjutnya di sini saya hanya ambil bagian dari sepatu, tapi saya tidak ambil bagian dari bayangannya. Oke. Di sini saya ulang sedikit karena kayaknya kurang pas ke bawah. Saya lebihkan sedikit ke area warna putih. Saya geser. Berikutnya saya ambil area sini. Geser kembali. Ups, saya lakukan sedikit kesalahan. Saja area sini. Share. Di sini tidak perlu
kalian hiraukan, mungkin kalian bisa delete saja, delete pada keyboard. Nah, di sini kalian sudah menyusun pikselnya secara vertikal, dan kalian pastikan di sini agak hilang sedikit. Jadi kalian tambahkan. Baik. Selanjutnya untuk bagian kepala, di sini kita perhatikan ada dua bagian bahu dan bagian kepala. Oke, saya rasa tinggal kita geser aja salah satunya, mau bagian atas ataupun bagian bawah. Saya ambil bagian bawah saja. Nanti kita ambil titiknya, perkirakan dari sini. Oke, kita deselect dengan Ctrl D. Oke, jadi ini tidak perlu kalian hiraukan yang ada warna-warna di sampingnya. Kalian zoom out sehingga fit to page. Oke, berikutnya kalian pilih single column marquee tool. Cukup kalian klik sekali mengikuti guide yang sudah ada, dan kalian duplikat dengan Ctrl J. Kalian kembali lagi ke layer copy dari pixel, dan di sini juga kalian lakukan klik sekali dan Ctrl J. Dan selanjutnya di sini kalian tidak membutuhkan lagi. Dan kalian juga sudah tidak membutuhkan guides ini, tinggal kalian ke view clear guides. Oke, selanjutnya kita hidupkan dulu visibility dari objeknya. Yang pertama, kita zoom out ya, tekan Alt, scroll ke belakang pada mouse untuk zoom out, dan tekan spasi pada keyboard untuk selanjutnya kita resize pixel yang sudah kita duplikat tadi dengan cara Ctrl T. Bila di Photoshop sisi 2019-2020, kalau kita tidak menekan Shift, maka dia akan membentuk secara proporsional. Jadi untuk 2019 dan 2020 kita harus menekan Shift supaya terjadi distorsi. Ya, kalian drag sampai keluar dari artboard. Setelah itu bisa kalian tekan Enter pada keyboard atau check mark di atas. Berikutnya kita resize, tekan Shift supaya tercipta
Nah, distorsi. Klik. Oke. Nah, saya rasa di sini kita kelebihan pixel ya. Seleksi yang di bawah. Gunakan marquee tool dengan shortcut M pada keyboard. Nah, seleksi. Delete. Select. Oke. Tempatkan layer objek ke paling atas. Nah, seleksi pixel stretch yang di bawah, kita geser. Tekan shift untuk dia tetap rata sampai tutup oleh objek. Berikutnya kita pastikan dulu untuk pixel yang bagian atas. Di sini kita buat layer mask. Berikut juga bagian pixel yang bagian kepala. Pada bagian kepala saya brush dengan foreground color warna hitam. Kalian sudah tahu kan prinsip dari masking itu. Jadi saya usap di sini, saya rapikan dan sampai ada melewati. Dan berikutnya sampai batas tangan ini kita ke thumbnail layer mask. Dan shortcut untuk memperbesar diameter dari brush itu, kalian bisa tekan Alt, klik kanan dan drag ke kanan. Oke. Oke, di sini kita perhatikan masih ada area yang kosong. Kalian bisa siasati dengan marquee tool dan cukup seleksi. Ini dari pixel stretch bagian kepala ya. Kalian bisa duplikat dengan Ctrl J. Setelah itu kalian bisa dengan tanda panah ke bawah, geser ke bawah dan tempatkan posisinya di bagian bawah. Oke. Terus kita rapikan di sini yang bagian sepatu. Menggunakan brush, kita brush. Nah, di sini saya hanya memberi aksen sedikit. Ada perbedaan dari kepala dan dari tangan. Selanjutnya, kedua pixel stretch ini selanjutnya ketiga pixel stretch ini saya merge, tapi alangkah baiknya sebelum di merge kita duplikat aja. Kita seleksi yang paling atas, tekan shift dan klik untuk menseleksi 3 layers ini. Oke,
Langsung kita Ctrl J untuk duplikat dan kita merge dan Ctrl E. Dan berikutnya di sini kita nonaktifkan visibility-nya. Oke, lanjut. Baiknya untuk pixel stretch ini kita jadikan smart object. Caranya pada tulisan layer ini kita klik kanan, convert to smart object. Oke. Sini baru kita mainkan distorsinya. Kita lakukan seperti mau meresize, Ctrl T pada keyboard, dan di sini kalian bisa masuk ke warp mode. Kalian klik sekali dan bisa kalian modifikasi warpnya ini. Nah, di sini kalian perlu perhatikan ya, bahwa di sini terjadi distorsi yang tidak sesuai. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan pastikan lagi posisinya. Ikut juga di sini. Bila mana sudah cukup, kalian tekan enter atau check mark di atas. Oke. Nah, sebenarnya di sini sudah menghasilkan pixel stretch. Hanya saja bagi saya perlu menambahkan sedikit aksen pada pixel stretch ini. Sebelum kita ke situ, kenapa saya menganjurkan bahwa pixel stretch ini harus di convert to smart object, karena bila mana kita sudah membuat distorsi dan kita kembali untuk memodifikasi pixel stretch ini, maka masih tersimpan warp yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, apabila kita tidak melakukan convert to smart object, ini saya tidak convert to smart object ya. Apabila saya melakukan distorsi, ya. Oke. Dan saya ingin memodifikasi ulang distorsi dari pixel stretch-nya. Dan begitu saya masuk ke warp mode, maka tidak tersimpan distorsi yang sudah kita buat sebelumnya. Makanya saya sarankan sebelum kita distorsi atau kita warp pixel stretch-nya, baiknya kita convert to smart object. Jadi bila mana kita ingin
edit ulang distorsinya, distorsi warpnya, maka masih tersimpan bentuk warp yang sudah kita buat. Baik, kita lanjut lagi membuat aksen sedikit pada pixel stretch ini. Pertama saya buat layer kosong di bawah objek. Berikutnya saya gunakan brush dan opacity-nya mungkin saya bikin 30. Dan hardness-nya saya kurangin. Jadi kalau mau ngurangin hardness itu, untuk shortcutnya Alt klik kanan, drag ke atas. Nah, di sini saya tambahkan accent shadow. Apabila masih terlalu keras, biarkan saja dulu. Oke. Bagian tangan sini bisa kita gunakan eraser. Nah, untuk bagian luar tinggal kalian seleksi pixel stretch-nya dengan kontrol klik, kontrol pada keyboard dan klik pada thumbnail layer. Dan kalian reverse dengan kontrol shift I pada keyboard. Dan kalian bisa gunakan eraser dan kalian push shadow yang berlebih tadi. Oke, kalian deselect. Bila mana shadownya terlalu keras, kalian kurangi saja opacity-nya di bagian atas layer sini. Oke. Klik ini, kasih nama shadow. Berikutnya saya buat layer baru lagi, layer kosong, new layer. Saya kasih kesan buat highlight di sini. Pertama-tama saya klik brush dan saya bikin warna putih, saya besarkan. Kalian tekan shift, klik, dan kalian tekan di bawahnya sambil menekan shift. Oke. Mungkin sini saya agak besarkan lagi sedikit. Klik, tekan shift, saya klik kembali. Terus saya kecilkan. Saya klik, saya tekan shift, dan saya klik kembali. Oke. Sini kalian bisa
turunkan lagi opacity-nya. Apabila terlalu keras, kalian bisa siasati dengan filter blur, Gaussian blur. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Saya rasa di 19,5 cukup. Oke. Nah, di sini supaya kalian bisa menambahkan depth of field-nya, dan seleksi layer pixel stretch. Saya lupa namakan, kita kasih di sini pixel stretch. Ini saya tambahkan action untuk ada depth of field-nya, karena otomatis kan kalau kita lihat secara distorsi ini berada di sedikit ke depan daripada objek. Kalian bisa ke filter, kalian bisa ke blur gallery, dan kalian pilih path blur. Oke, sini kalian bisa pilih, kalian bisa atur mulai. Saya melakukan sedikit kesalahan. Kalian bisa atur titik di mana terjadinya blur itu. Oke, saya rasa cukup. Dan di atas kalian klik OK. Nah, voila, sudah jadi style dengan pixel stretch. Tinggal kita tambahkan warna backgroundnya. Tekan di bawah pixel stretch-nya, dan jangan lupa kalian ulangi lagi seperti tadi untuk menghapus highlight ini ya. Tekan Ctrl dan klik pada pixel stretch-nya, tekan Ctrl Shift I supaya tidak mengganggu pixel stretch, dan kalian bisa erase highlight-nya. Ya, begitulah kita sudah membuat pixel stretch. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.